bukan bertanya masalah syariat. Ya, Artinya. Artinya itu lagi dipalak. No. Ampun bos, nggak punya duit bos, itu artinya lagi dipalak. Ya, sebaiknya kita bicara di begini ya. Enggak, saya mau tahu. Shalom, shalom. Selamat datang buat semua yang baru join dan yang udah setia nonton gereja YouTube. Saya Leonardo Sirait, ucapin terima kasih karena kalian luar biasa, ya kan? Hari ini kita punya video yang wow gitu ya. Menyentuh banget bagaimana seorang Uklim yang awalnya mungkin skeptis gitu ya. Skeptis akhirnya mulai terbuka pikirannya setelah mendengar penjelasan dari para apologet Kristen. Ini bukan cuma soal debat, tapi soal bagaimana kasih Tuhan bisa menyentuh siapa saja. Tapi sebelum kita mulai, yuk bantu klik tombol subscribe, tekan tombol like-nya dan share ke grup-grup WA atau story Instagram kamu ya. Kalian gak pernah tahu, satu sharing kecil bisa mengubah hidup seseorang dan banyak jiwa-jiwa lagi dimenangkan karena video ini gitu ya. Ini bagian dari pelayanan juga teman-teman. Jangan meremehkan, ayo jangan cuma sekedar penonton, tetapi ayo menjadi penuntun, ya kan? Oke, yuk langsung kita tonton videonya bareng-bareng. Masih naik ada Alfian DS. Alfian DS. Ya, selamat pagi Alfian DS. Silakan nyalakan kamera Anda. Anda mengucapkan, kok hilang? Oke, kita lanjutkan kembali. Ada, sebentar ya. Kita kasih naik, ada Ivan Tionean. Oke, Ivan Tionean. Ya, selamat pagi Saudara Ivan. Selamat pagi Bang Edis. Ya, silakan Saudara Ivan, nyalakan kamera Anda. Bang Edis, saya orang Kristen. Iya, walaupun orang Kristen juga silakan nyalakan kamera Anda. Apa tujuan Anda naik kemari, Bang? Enggak punya tujuan atau cuma mau ganggu acara atau bagaimana? Kalau Anda naik dan sudah saya naikkan, kenapa Anda malah cuma mengganggu? Gimana, Bang? Tujuan Anda naik mau ngapain? Nah, kan? Nah. Teman-teman, bayangin, kamu punya saudara. Ya. Bayangin kamu punya saudara, lalu saudara kamu lagi kerja nih. Dia sedang melaporkan berita adanya gempa bumi. Lalu kamu telepon dia. Di acara televisi itu, halo Bang. Halo. Janganlah mengganggu ya teman-teman ya. Biar nonton saja, bukan sombong, bukan apa. Kalau bayangin kalau semua yang naik kayak tadi itu. Halo Bang, saya Kristen Bang, saya Kristen. Terus mau ngapain? Terus ngapain gitu loh. Gimana sih? Biarlah kalian nonton kalau memang gak ada tujuannya. Apa kalian mau bikin acara ini jadi seperti itu? Naik Bang, saya Kristen Bang, saya Kristen Bang. Ya, janganlah mengganggu acara ini ya teman-teman ya. Oke teman-teman, bukan saya kejam, bukan apa teman-teman. Saya hanya ingin membuat supaya acara kita ini berjalan sesuai dengan peruntukannya nih. Kita ingin mengutarakan, kita ingin mengemukakan isi pikiran, isi kepala kita, hasil dari sesuatu yang kita teliti. Apa itu? Apa penelitian itu?
Yaitu ini, setelah 13 tahun mempelajari Quran dan hadis, saya dan kamu pasti akan meninggalkan agama Islam. Nah, silakan. Kalau kalian setuju, boleh berbagi pengalaman. Bang, saya juga bang, tapi saya baru 5 tahun belajar bang. Tapi saya langsung ketemu ayat-ayat begini, berarti ya memang pantas bang agama Islam ditinggalkan. Itu boleh. Atau misalnya Anda berbeda pendapat. Oh enggak, saya tidak setuju. Boleh, itu ya. Yuk, silakan. Biar kita nggak ngulang-ulang terus nih. Karena yang nonton dari tadi tuh kasihan, mereka sudah tahu itu gitu. Tapi karena ada yang baru datang, begitu lagi ya kita ulang lagi. Kasihan loh sama yang sebelumnya udah denger itu, kita denger lagi. Ya kan? Oke, user Mato. User Mato, silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Ya. Muslim Bang? Anda Muslim? Assalamualaikum. Iya Bang, apakah Anda seorang Muslim? Ya, Muslim. Muslim. Ya Bang, silakan nyalakan kamera Anda, yo. Anda mau bantah atau Anda mau setuju dengan statement saya itu? Setelah 13 tahun mempelajari Quran dan hadis, pasti Anda akan meninggalkan agama Islam. Silakan. User Mato. Ini sih dia sudah malu jadi orang Islam. Oke. Kalau sudah malu jadi orang... Oh, baik. Gimana user Mato? Kok tidak pakai baju, Bang? Sorry. Pakai baju lah. Saya tahu Anda ingin membicarakan Muhammad. Sambil buka baju, sambil rokok-rokok, nggak apa-apa. Berikanlah hormat sedikit sama Muhammad Anda itu. Anda ngomongin Muhammad sambil rokok-rokok, buka baju. Ya gimana Bang Edis? Ya, user Mato Anda Muslim Bang? Muslim? Muslim. Ya, silakan Bang. Anda mau setuju atau Anda mau tidak setuju nih dengan statement saya yang di atas ini? Saya gini aja Bang Edis. Gimana? Kalau saya lihat Bang Edis punya statement ini buat 13 tahun belajar Al-Quran dan hadis. Ya. Belajar Al-Quran dan hadis tapi baca Al-Quran itu dan hadis masih ikut dia punya terjemahan, ikut dia punya ya, bahasa Indonesia. Namanya orang belajar Al-Quran itu dia bisa belajar tanpa pakai teks. Maksudnya kan? Bukan kayak Bang Edis. Maksudnya gimana? Bang Edis ini kan kalau berdebat bacanya cuma yang di bawah. Oh, maksudnya terjemahan begitu? Iya kan? Kan ada Al-Quran juga, ada juga di bahasa Indonesia. Oke. Jadi kalau misalnya begini Bang Edis. Silakan. Kalau saya ikut Bang Edis punya apa namanya room ini, pertanyaan saya gini, kok Bang Edis ini sangat bencinya kepada Nabi Muhammad ini ada apa? Astagfirullahaladzim. Bang. Enggak gini, jangan bilang astagfirullahaladzim. Sudah belum Bang? Dari tadi Anda bicara terus, apakah saya boleh menjawab atau tidak? Boleh, maksudnya pertanyaan saya gini. Mengapa kalau saya lihat di room Bang Edis itu sebut-sebut Nabi Muhammad gini, gitu. Maksudnya pertanyaan saya itu, nanti baru kita bahas selanjutnya. Baik, saya tanggapi. Baik. Saya tanggapi dari mulai pertanyaan yang terakhir. Bang Edis, kenapa sih di room Anda ini saya melihat, saya dapati Anda ini kok jelek-jelekin Muhammad terus. Benci banget Anda ini sama Muhammad. Kenapa? Bang, saya ini tidak pernah memfitnah Muhammad. Apa yang saya katakan, yang saya ceritakan, itu adalah berdasarkan apa yang tertulis di dalam literasi kalian. Bahkan beberapa muslim mengiyakan perkataan saya. Coba, saya minta aja satu bukti bahwa saya memfitnah, mengatakan sesuatu yang tidak benar.
kepada Muhammad. Silakan. Oke, itu ada beberapa Bang Idris punya itu Komang. Ada kalau berdebat itu sampai olokan-olokan Nabi Muhammad. Coba dibuka aja. Contoh satu Bang. Jangan membuat saya bingung Bang. Kasih saya satu contoh. Apa? Kalau saya mau kasih contoh ya saya banyak saya lihat. Satu aja Bang, satu. Apa contohnya? Satu ya. Karena saya kan HP-nya juga kan satu, tidak bisa buka yang. Iya nggak harus buka HP kan? Apa coba? Apa yang Anda tonton? Kan Anda begitu gampangnya tadi mengatakan, kenapa sih Anda ini membenci Muhammad, memfitnah Muhammad? Coba sebutin satu. Anda bisa berucap begitu pastikan karena Anda nonton sebelumnya. Coba sebutin satu aja. Oke, gini aja. Saya kan sudah bilang, nanti tinggal Bang Idris lihat aja di Bang Idris punya koma-koma yang lain. Suruh nunjukin satu nggak bisa. Baik, karena Anda tidak menunjukkan satu pun tidak bisa, saya anggap Anda sedang mengigau. Baik. Ke pertanyaan yang sebelumnya. Tadi Anda mengatakan, Edis, Anda ini ngaku belajar Quran 13 tahun. Tetapi yang Anda baca bukan bahasa Arabnya, tetapi terjemahannya. Bang, kalau memang seperti itu mau Anda, apakah Anda bisa mengerti maknanya tanpa membaca terjemahannya? Apa? Bisa. Baik, saya kasih contoh. Kasih contoh, intinya. Loh, berarti Anda tidak berani. Tadi Anda mengatakan kalau belajar Quran harus bahasa aslinya. Saya kasih bahasa aslinya. Di dalam surat Al-Baqarah, ayat yang kedua dikatakan Alif Lam Mim. Saya sudah pernah berdebat soal itu. Saya dicecar setengah mati. Bukan begitu bacaannya, salah. Alif Lam Mim, salah. Alif Lam Mim, salah. Salah terus kata dia. Akhirnya dibacakan sama dia. Dia bilang begini, bacaan yang benar begini. Alif Lam Mim. Oke, saya mengaku kalah saya. Sekarang saya tanya, apa artinya Alif Lam Mim? Silakan. Ya. Sudah dikasih kode-kode sama istri. Nanti kalau Katong sudah terdesak, sepura-pura panggil Katong ya. Bahaya ini. Sudah kasih kode-kode dia sama istri. Saya tahu tadi waktu dia nggak nampakin kamera, dia begini, kasih kode-kode, panggil saya ya, biar nanti ya. Sungguh nekat yang nyata. Gimana Bang? Apa arti Alif Lam Mim Bang? Ada apa? Teman datang. Lanjut. Ya, apa arti Alif Lam Mim? Tunggu. Oke lah. Baiklah ya, kita berikan dulu yang lain dulu. Itu adalah jargon-jargon klasik. Jargon-jargon murahan yang dipropagandakan oleh ustadz-ustadz. Jadi kalau Anda mau belajar Al-Quran, pasti mereka akan mengatakan begitu. Kalau Anda mau paham Al-Quran, Anda harus paham ilmu nahu. Anda harus belajar nahu sorof, mantik, balaghah, bayan. Pokoknya segala macam ilmu kanuragan, kadikjayaan disebutin semua sama mereka. Ujung-ujungnya hanya Allah yang tahu. Loh iya, setelah panjang lebar ilmu yang diutarakan itu, mereka selalu mengatakan wallahu a'lam. Menggalang dana untuk kegiatan pengadaan ambulan ya teman-teman. Semoga ini bisa terlaksana ya, sedang menggalang dana untuk membeli 1 unit ambulan yang akan digunakan di daerah-daerah pedesaan yang jauh dari akses rumah sakit.
Kalau hati teman-teman tergerak dan ingin ambil bagian dalam pelayanan ini, kalian bisa memberikan dukungan melalui nomor rekening yang tertera ya di bawah, atau cukup dengan scan barcode yang tersedia di layar. Ya, selain itu kami juga mengajak kalian untuk mendukung pelayanan lainnya seperti Forum Komunikasi Pelayan Penginjil Indonesia, Apologet Kristen, dan juga komunitas Kristen YouTuber Indonesia ya. Di sini dukung teman-teman ya, karena kami membuka pintu selebar-lebarnya bagi siapapun yang ingin menabur dan mendukung pekerjaan Tuhan ini. Tapi kami tidak memaksa sama sekali ya. Ini hanya untuk untuk saudara-saudara yang benar-benar rindu dan merasa terpanggil untuk membantu ya. Dan jika saat ini teman-teman saudara-saudara belum bisa mendukung secara materi, doakan saja juga. Sangat kami butuhkan doa itu luar biasa, karena kami percaya doa yang tulus punya kuasa yang luar biasa. Ayo kita gunakan media sosial ini untuk menjadi dampak baik dan berkat bagi banyak orang ya. Itu teman-teman ya, sekecil apapun itu dukungan ya, dukungan kalian sungguh sangat berarti bagi kita. Karena kita juga banyak program-program teman-teman, dan juga ada Yayasan Cipta Pelita Kasih ya. Ada satu pelayanan luar biasa juga yang juga butuh dukungan kita ya. Kita kasih naik ada Rijal Motor. Ini kalau ngobrol sama Rijal ya siap-siap bodrek paramek teman-teman. Ya silakan Rijal. Nyalakan kameramu. Rijal. Kamu mau berencana lagi menghancurkan rumah-rumah tempat peribadatan lagi nih? Panjang kepala Ambo nih. Ngomong sama Rijal nggak ada dalilnya. Ya Rijal, gimana Rijal? Kenapa kamu tidak bertaubat juga? Kamu sudah berapa tahun mempelajari Quran dan hadis? Orang-orang waras, orang-orang yang akalnya masih berguna, ya, nggak akan mungkin pindah dari agama yang penuh dengan syariat dan aturan, beralih ke agama yang serampangan, yang acak-acakan, yang asal-asalan tanpa syariat, ya, tanpa tahu apa syariatnya, tanpa tahu bagaimana cara ibadahnya. Orang waras nggak akan mau pindah tanpa tahu cara ibadahnya. Oke, baik, saya turutin. Baik, kamu mengklaim bahwasanya kalau di Kristen itu tidak tahu tata cara ibadahnya, nggak ngerti maknanya gitu. Padahal sebenarnya itu adalah yang kalian lakukan sendiri. Saya kasih contoh nih. Anda ketika sholat, Anda mengangkat tangan Anda begini, betul? Ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini, betul nggak? Iya benar. Pertanyaan saya, kalau begini artinya apa? Kalau sama dengan telinga artinya apa? Kalau di depan begini artinya apa? Nggak ada punya arti, itu gerakan sholat. Tadi, nanti diputar lagi ya teman-teman ya. Nanti diputar lagi. Tadi kamu ucapkan, bagaimana mungkin kami pindah dari yang tidak tahu asli artinya bagaimana ibadahnya. Ternyata dia lagi ngomongin agamanya sendiri. Dengan syariat, agama yang penuh dengan aturan, kita diatur bagaimana hidup di bumi ini, diatur bagaimana seorang anak berbicara. Lari kemana-mana Rijal. Tadi kamu sudah mengakui tidak ada artinya. Begini nggak ada artinya, betul? Masalah mengangkat tangan, ya. Kamu bertanya masalah mengangkat. Ya, apa artinya kalau begini?
bukan bertanya masalah syariat. Ya, yang aku Artinya. bagaimana Artinya itu lagi dipalak. No. Ampun bos, nggak punya duit bos, itu artinya lagi dipalak. ya, sebaiknya kita bicara begini ya. Enggak, saya mau tahu dulu coba. Ketika kamu sholat menghadap Allah, ketika tanganmu begini artinya apa? Kalian orang-orang di luar Islam. Kan nggak nyambung kan? Itulah kamu Rijal. Kamu itu Aku bilang mengatakan sesuatu terhadap orang Kristen, sementara yang kamu katakan itu sebenarnya berlaku terhadap dirimu sendiri. mengatakan syariat, tidak ada syariat. Bagaimana agama yang penuh dengan syariat dan aturan? Oke lah, memang tempat kalian itu penuh dengan syariat, penuh dengan ritual. Sementara kalian sendiri tidak tahu itu apa. Ibadah, Rijal, gini Rijal. tolak ukurnya, Dari mulai kamu ambil air wudhu, air wudhu sampai sholat, sampai ini, sampai selesai, itu semuanya kamu nggak tahu itu kenapa seperti itu. Dan kamu bingung sendiri. Dis, kau biarkan aku menjelaskannya dulu ya. Enggak, saya tanya simpel saja, nggak usah banyak-banyak. Kenapa tangannya begini? Kenapa tangannya begini? Masa aku mau menjelaskan, kau takut sekali menjelaskan agama. Rijal. Katanya agama Islam mengerti apa yang sedang dikerjakannya. Dengar dulu. Begini Dis ya. Sebaiknya marilah kita menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, mendadak persatuan dan kesatuan. Rijal, harusnya kau pikirin itu saudara-saudaramu yang kemarin nutup-nutupin orang lagi acara kebaktian, lagi belajar Bible, ditutup-tutup. Coba sekarang saya tanya sama kamu, kenapa orang Islam, terutama yang kejadian di Padang kemarin, itu di mana kejadiannya? Dekat sama tempat kamu? Dekat, paling sekitar 20 menit dari rumahku. Dekat 20 menit dari rumah. Kenapa mereka nutupin rumah, mecah-mecahin kaca, ngancur-ngancurin kursi? Ya, begini ceritanya, Des. Kau mau dengar nggak? Begini. Silakan. Ada sekelompok orang, ya, manusia, oknum, dia merasa dirinya sudah ditebus dari hukum negara Republik Indonesia ini, ya. Padahal ingat, Des, padahal orang-orang ini hanya ditebus dari hukum Taurat dan kitabnya para nabi. Tapi karena dia sudah ditebus dari hukum Taurat dan kitab para nabi, dia merasa sudah ditebus dari hukum negara Republik Indonesia. Jadi dia bisa beragama sembarangan, beragama asal-asalan, beragama serampangan. Tapi ingat, dalam bernegara kalian harus taat dengan hukum dan aturan Republik Indonesia. Ya, dalam bernegara. Emang hukum negara gimana beragama itu? Hukum negara, maka laluilah proses-proses yang ada. Jika kalian mau mendirikan sebuah tempat ibadah, ya, lalui proses. Jangan mentang-mentang kalian sudah ditebus dari hukum Taurat dan kitab para nabi. Di mana dalil, Rijal? Di mana dalilnya kalau mau mendirikan rumah ibadah harus begini, nggak boleh apa? Di mana? Justru dalam Undang-Undang Dasar 1945, zaman saya sekolah dulu kalau nggak salah pasal 27 atau 29. Setiap warga negara, setiap orang berhak memilih menjalankan agama sesuai dengan apa yang diyakininya. Ya menjalankan, ya, bukan. Terus kenapa kamu larang-larang? Mendirikan tempat ibadah. Kalau kalian beribadah, menjalankan agama kalian di kamar kalian, di dalam rumah kalian, sampai kalian kejang-kejang pun kami nggak akan melarang. Tetapi ini diatur dalam pendirian tempat ibadah, ya, karena harus mempunyai izin. Makanya aku bilang, kalian boleh beragama serampangan, beragama kalian asal-asalan. Sudah lihat watak orang Islam? Inilah cerminan mereka. Dalam bernegara, dalam berbangsa, kalian harus taat hukum dan aturan. Ya udah, Rijal. Karena Sekarang kalian hanya ditebus dari hukum Taurat dan kitab para nabi. Kalian tidak ditebus oleh Tuhan kalian dari Undang-Undang Republik Indonesia ini. Kalian tidak ditebus oleh Tuhan kalian dari hukum negara Republik Indonesia ini. Ya, begitu. Kalian hanya ditebus dari hukum Taurat dan kitab para nabi. sudah. Jadi kalian
terserah, boleh kalian Jangan kau beragama. ulang-ulang lagi tuh Rijal. Kamu ulang-ulang terus. Udah belum? Ya, silakan. Oke, jadi alasan dirusak itu karena apa? Karena mereka ini sekelompok orang ini, seorang yang pendeta dan jemaat ini, dia tidak patuh, dia merasa sudah ditebus dari segala hukum, jadi dia hidup boleh asal-asalan tanpa hukum. Nggak boleh seperti itu. Emang kalau misalnya menjalankan suatu kegiatan keagamaan di rumah langsung mengacak-acak hukum. Ini dalam pendirian tempat ibadah itu kan kita ada aturannya. Pendirian tempat. Jadi teman-teman, saya sudah bilang, wahai orang-orang, dengarkan perkataan saya. Orang Islam memang seperti itu. Mereka alergi dengan yang namanya kegiatan atau acara-acara kekristenan. Karena apa? Karena nanti kalau dilihat umat-umat yang lain, sesama muslim, orang Islam akan berbondong-bondong masuk Kristen. Itu yang mereka khawatirkan. Dan ketika nanti ramai-ramai berbondong-bondong masuk Kristen, akhirnya tinggal Rijal sendiri yang jadi orang Islam sendirian di situ. Bayangin Rijal, kalau ada gereja di situ di Padang, karena kalian takut nanti orang-orang pada meninggalkan agama Islam. Bayangin, bayangin, di masjid ngomongnya apa? Hei kaum muslimin, kamu harus begini. Saya kalau ngomong begitu nanti kita di-ban. Coba Rijal, tenang dulu Rijal. Kalau di khotbah di masjid, bayangin. Wahai orang-orang yang beriman, kalian nanti akan diberikan pahala, yaitu berupa gadis-gadis yang berpayudara besar. Betul nggak? Betul nggak? Betul nggak? Tenang, sini saya dulu. Betul nggak itu? Kalau masalah toleransi. Nggak mau jawab. Rijal, dengerin. Betul tidak bahwa nanti orang-orang muslim akan dapat gadis-gadis yang payudaranya besar? Ya, itu dari itu. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Betul. Nah, bayangin teman-teman, bayangin kalau misalnya nanti mereka mendengar acara seperti acara di masjid kayak gitu, apa nggak pada pindah ke gereja mereka? Tinggal yang di masjid-masjid tinggal orang mata keranjangan semua. Orang-orang yang mata keranjangan, mereka akan nongkrong di masjid teman-teman. Bagusnya ibu-ibu gak usah ikut pengajian ini, bagusnya bapak-bapak. Kata Rasulullah, hadisnya sahih. Nanti baca dalam kitab Tamasya ke Surga oleh Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Dalam kitabnya Tamasya ke Surga. Ya. Hadisnya sahih, maaf. Zakar laki-laki ketika berdiri karena syahwat 70 tahun berdirinya. Rijal, yes. Yes, kata Rijal. Bayangin Rijal, kalau orang-orang Jumatan isi khotbahnya begitu. Jamaah pindah semua ke masjid dan itulah makanya mereka pecah-pecahin kursi dan kacanya. Takut kalian kehilangan jemaat. Boleh aku bicara? Silakan. Baik ya. Kalau masalah toleransi di Minang ini jangan kau ajari kami bertoleransi. Pecah-pecahan kursi. Masjid terbesar di Minang ini berhadapan langsung dengan sebuah gereja. Kami sudah hidup puluhan, bahkan ya, ingat, kami sudah hidup puluhan tahun berdampingan tanpa gesekan. Bahkan di saat-saat tertentu. Aja Rijal. Rijal. Ini ternyata. Coba sekarang saya tanya. Jangan pura-pura bohong. Bentar dulu, Dis. Silakan. Aku bicara, jangan dipotong ya. Silakan. Bahkan di saat-saat tertentu, di saat-saat hari-hari besar keagamaan Kristen, tempat parkir di gereja itu nggak muat. Lalu kami suruh pindah parkir aja di masjid. Nggak apa-apa.
apa? Kami bisa bertoleransi jika kalian mau ikuti aturan undang-undang negara Republik Indonesia, ya. Mengapa kami tekan peredarannya ini, Dis? Mengapa harus diatur oleh undang-undang? Karena di setiap kantong-kantong orang-orang non-muslim ini atau orang-orang kafir ini tinggal, maka di sanalah lumbung-lumbung tempat maksiat. Lumbung-lumbung Sungguh nekat yang nyata. Baik. Di kota Padang, ntar dulu. Di sanalah peredaran miras. Di sanalah tempat-tempat pesundilan. Ini makanya, Dis, ini kenyataan. Tidak ada satu tempat maksiat pun yang berada di tengah-tengah perkampungan orang-orang Islam. Ya nggak ada. Karena kami melarang itu. Ya, itu dosa bagi orang-orang Islam. Tetapi itu ada di perkampungan orang-orang kafir tinggal. Kenapa? Karena kayaknya mereka dimotivasi oleh Tuhan mereka. Di dalam Alkitab mereka. Motivasi oleh Tuhan mereka. Baik. Ya, pesundil lebih mendahului kalian tinggal memasuki kerajaan Allah. Ya itu kan motivasi. Karena apa? Nggak tahu. Sudah? Karena dia bertobat. Iya, karena dia bertobat. Gimana? Makanya mereka akan mendahului. Gimana? Sudah? Sudah bisa saya jawab? Belum nyampe. Silakan, lanjutkan. Belum nyampe ya. Ya, dia dimotivasi oleh Tuhan untuk masuk ke surga. Di antara seluruh orang-orang yang bertobat, aku bertobat, Kudis bertobat, Paus bertobat, orang-orang jahat bertobat. Di antara seluruh orang yang bertobat itu maka pesundil yang lebih dulu. Mengapa? Harusnya jadi pertanyaan, mengapa pesundil lebih dulu masuk surga? Apakah Tuhan kalian mengumpulkan begitu banyak pesundil di dalam surganya? Atau mungkin karena Tuhan kalian selama di bumi ini dia nggak punya istri. Lalu dia kumpulkanlah segala-gala pesundil dan memasukkannya ke dalam surga. Itu kan harus kalian pikir. Kalau seperti itu ajaran, jangan kejang-kejang dulu kau Des. Ya, jangan kejang-kejang dulu, sabar. Minum dulu. Tenang. Dari mana saya kejang-kejang? Emang kalian? Silakan. Ya. Karena mungkin ini kalau kita bicara mungkin karena Tuhan kalian selama di bumi dan dia kan nggak punya istri. Jadi dia kumpulkanlah segala pesundil dan memasukkan ke dalam surganya. Begitu Des. Mana mau orang-orang yang selama ini diatur, hidupnya teratur, bahkan bangun dari tidur pun dia diatur. Kemudian masuk kepada agama yang tidak ada aturan, nggak akan mungkin, orang-orang waras nggak akan melakukan itu. Ya, oke silakan Des. Baik, saya jawab ya, semua. Jadi kalau Islam menjawab bernarasi berdasarkan kebencian. Kalau kita Kristen menjawab berdasarkan data dan fakta dan realita. Baik. Kita bantah statement dia yang pertama bahwa kami ini di Tanah Minang ini sangat menghargai pret. Rijal, saya mau tanya sama kamu. Kamu tahu nggak dulu ada Injil berbahasa Minang, Injil yang diterjemahkan oleh LHI ke dalam bahasa Minang. Lalu orang-orang Minang demo kesurupan. Tahu itu nggak? Inilah. Mas, tahu sebentar. Apakah kamu tahu bahwa ada orang-orang Minang yang kejang-kejang surup demo karena ada Injil berbahasa Minang? Tahu. Itu artinya apa? Itu membuktikan bahwa kalian ketakutan. Kalian gemetaran dengan penyebaran agama Kristen. Itulah kenapa kalau kalian dapati ada kegiatan-kegiatan Kristen, pecahkan. Kemudian yang kedua, kamu tadi mengatakan masalah di mana ada perkumpulan orang-orang kafir, di situ ada minum-minuman keras. Sungguh kamu nekat yang nyata, Rijal. Saya minta kamu tunjukkan datanya, saya mintakan data statistiknya, sumbernya, penelitiannya, apa sampel yang digunakan, kampung apa gunakan. Saya tunggu. Tapi saya akan menunjukkan kepada kamu sebuah data
di dalam Al-Quran. Bukan hanya Qomer, sungai Qomer bahkan dikasih kalian oleh Allah. Saya mau tanya, di dalam Al-Quran benar atau tidak kalian akan dijanjikan sungai minuman keras? Benar gak? Jangan sebentar. Saya mau tanya sama kamu. Benar tidak di dalam Al-Quran Allah menjanjikan orang-orang yang beriman bahwa mereka bukan hanya sekedar dikasih minuman Qomer, dikasih sungai Qomer, bener nggak? Itu di surga dia. Iya. Tenang dulu. Makanya saya bilang kalian ini ya, walaupun kalian ngomong-ngomong tentang larang Qomer haram Qomer. Ingat, Allah kalian menjanjikan Qomer. Weh, gimana? Kabur dia saudara-saudara. Wah, luar biasa ya saudara-saudara. Kalau kalian merasa diberkati, silahkan tulis di kolom komentar. Yesus dahsyat. Atau aku rindu jadi terang dan garam, ya kan? Saya mau baca beberapa komentar kalian habis ini, ya. Jadi jangan malu-malu. Terima kasih sudah menyimak video ini. Tuhan memberkati kita, setiap langkah kita, apapun yang kita kerjakan terus menjadi berkat dan berdampak. Saya Leonardo Sirait mohon undur diri. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you. Di mana ini yayasan, teman-teman ya, yayasan yang kita di bawah naungan gereja YouTube ya. Di situ tempat ini menjadi rumah dan sekolah bagi anak-anak yang tidak mampu bersekolah. Mereka belajar, dibina dan dimuridkan, bukan cuma sekedar akademik tapi juga secara rohani ya. Saat ini ada sekitar 30-an kurang lebih anak yang dibimbing di sana setiap harinya, tapi sayangnya yayasan ini tidak punya sponsor tetap, dan disinilah kita bisa ambil bagian. Di bawah naungan gereja YouTube kami berkomitmen untuk terus mendukung yayasan ini, tapi tentu kami nggak bisa jalan sendiri, kami butuh saudara-saudara ya. Bagi teman-teman saudara-saudara yang diberkati secara finansial, yuk sisihkan sedikit dari berkat yang Tuhan sudah percayakan. Nggak harus besar, tapi ketika banyak orang bergerak bersama, hasilnya akan luar biasa. Kita percaya media sosial bukan cuma buat viral-viralan, tapi bisa jadi alat untuk membawa terang dan harapan bagi banyak orang, termasuk anak-anak ini ya. Mari jadi saluran kasih, jadi bagian dari perubahan hidup mereka ya. Kalau kamu bergerak dan ingin ambil bagian, silahkan cek info rekening atau barcode di layar. Dan jangan lupa bantu share video ini biar makin banyak yang diberkati dan terinspirasi untuk jadi terang di tengah dunia. Saya Leonardo Sirait mohon undur diri. Bye bye. God bless you all.